Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah pembahasan untuk tugas 2 karena masih banyak yang melakukan kesalahan. Soal nomor 1. Gambarkanlah yang pertama grafik posisi terhadap waktu, yaitu XT untuk GLB dan GLBB. Nah, untuk grafik posisi terhadap waktu untuk GLB dan GLBB itu, ini sumbu vertikal, ini adalah sumbu X, sumbu horizontal ini adalah sumbu T. Jadi XT untuk GLBB itu berupa garis lurus. Karena persamaannya kan adalah persamaan untuk GLB itu kan hanya V sama dengan S dikali T. Atau kalau S sama dengan V dikali T. Nah, ini kalau persamaannya berupa persamaan fungsi pangkat 1. Nah, ini enggak ada garis yang melengkung-melengkung, ini tuh hanya berupa garis lurus. Ini persamaan posisinya, fungsi posisinya di XT untuk GLB. Dan kalau GLBB, nah ini X, ini T. GLBB itu kan S-nya sama dengan V1 kali T tambah setengah AT kuadrat. Nah, ada pangkat 2 di sini. Pangkat 2 di sini grafiknya pasti grafik parabola. Grafik parabola itu kalau A-nya positif, maka dia akan terbuka ke atas. Terbuka ke atas tuh gini, nih. Ini namanya terbuka ke atas. Ini kalau A-nya positif. Nih, A positif. Nah, kalau A-nya negatif gimana? A-nya negatif, dia terbukanya ke bawah. Jadi kalau A-nya negatif, bentuknya itu nanti begini. Nih, melengkung parabolanya itu begini. Ini untuk A negatif. Jadi kalau GLB itu udah pasti garis lurus, tapi kalau GLBB ini dia kurvanya berupa kurva parabola. Nah, itu untuk jawaban dan A. Jadi nggak ada lagi itu posisinya yang ada yang menggambar melengkung ke bawah, bukan melengkung ke bawah. Ada yang garis terus memotong sumbu nol itu tuh untuk kecepatan. Jadi kalau posisi di sini itu, kalau dia minta posisi terhadap waktu, ya kalau GLB itu dia pasti garis lurus, kalau GLBB itu pasti garis melengkung. GLBB-nya dipercepat, ya terbukanya ke atas kurva parabolanya. GLBB-nya ke bawah, A-nya negatif, maka terbukanya itu ya ke bawah melengkungnya gitu. Nah, untuk yang B, yang A, yang B dia minta grafik percepatan terhadap waktu untuk GLB. Nah, GLB itu kan kecepatannya konstan. Berarti kalau ini V, ini T, maka kecepatannya adalah konstan. Nah, ini tuh yang VT. Nah, kalau tadi ini bisa S, ini juga sama dengan X. Bisa juga ditulisnya X. Nah, ini juga X, sama posisinya, digambarkan dengan posisi. Nah, jadi untuk GLB, V-nya konstan. Kalau untuk GLBB dipercepat gimana? GLBB dipercepat, kecepatannya kan nambah terhadap waktu. Jadi kalau waktunya makin lama, berarti V-nya makin besar. Jadi garisnya ini. Nah, persamaannya itu persamaan garis lurus, makanya ini. Kan nggak ada yang kuadrat-kuadrat. V itu kan dia pangkat 1 semua kalau dihubungkan dengan A. Jadi V terhadap T itu garis lurus, nggak ada yang melengkung-melengkung. Nah, terus ini untuk GLBB kalau dipercepat. Kalau ini tadi GLB, ini GLBB dipercepat. Nah, kalau GLBB diperlambat gimana? GLBB diperlambat itu kan intinya dia waktunya makin lama makin pelan sampai akhirnya dia nol. Jadi dibalik dari cepat ke lambat. Ini tuh adalah GLBB diperlambat. Nah, yang C dia minta grafik percepatan terhadap waktu untuk GLB. Nah, GLB itu udah jelas kecepatannya konstan. Kalau kecepatannya konstan, percepatannya kan 0. Percepatannya 0 ya A-nya itu di sini. Nih, di sumbu sini A-nya. Jadi berapapun waktunya A-nya sama dengan 0. Ini untuk GLB. Nah, kalau untuk GLBB gimana? GLBB itu kan percepatan itu nilainya konstan. Jadi A terhadap T-nya itu ya A-nya tetap. Nih, berapapun waktunya A-nya begitu-begitu aja. Ini untuk GLBB.
gitu ya, jangan sampai salah lagi. Jadi yang diminta itu hanya 7 buah grafik ini. Udah cukup sebenarnya 7 buah grafik, nggak ada yang lain. Bolehlah kalau misalnya menambahkan dengan yang A positif, terus V-nya nambah, kalau A-nya negatif, V-nya berkurang. Nah, ada yang saya lihat membuat seperti itu. Tapi banyak yang membuatnya itu salah. Saya nggak tahu sumber ininya, referensi yang dibaca itu dari mana, entah dari teman, entah dari internet. Yang jelas kalau saya masukkan keywordnya pun ke dalam internet, saya tidak menemukan gambar yang adik-adik buat. Oke, nah yang kedua, dua orang saudara kembar, Ocha dan Oci, berdiri di atas jembatan Gentala Aras pada sore hari. Keduanya melepaskan kerikil kecil ke sungai Batanghari dari atas jembatan secara bersamaan. Ini dibuat secara bersamaan. Namun, batu yang dilepaskan oleh Ocha menyentuh permukaan air lebih dulu berapa detik dibandingkan dengan batu yang dilepaskan oleh Oci. Nah, kalau di sini disebutkan dilepaskan, berarti V1-nya itu otomatis sama dengan 0. Jika gesekan batu dengan udara diabaikan, jelaskan bagaimana hal ini terjadi menurut konsep gerak. Nah, saya bingung, entah adik-adiknya terlalu melakukan improvisasi atau memang terlalu banyak belajar gitu. Terlalu cepat dalam belajar. Di sini sudah jelas saya buatkan analisa soal ini itu dengan menggunakan konsep gerak. Tapi masih ada yang menganalisanya dengan konsep gaya. Padahal kita belum belajar gaya. Padahal di sini sudah saya jelaskan dengan konsep gerak. Jadi saya tuh hanya ingin adik-adik tuh membahasnya dengan yang sudah dipelajari. Kalaupun mau berimprovisasi dengan yang belum dipelajari, silahkan, asalkan benar. Nah, ini dihubungkan dengan gaya Newton. Dan dihubungkan lagi, kenapa dia bisa uh, beda waktunya sampai ada yang duluan, ada yang terlambat. Dibilang di sana hukum Newton, terus masanya berbeda. Gak ada pengaruh massa. Jadi kalau di sini udah jelas-jelas disebutkan, gesekan batu dengan udara ini diabaikan. Jadi nggak ada gaya gesek. Jadi kalau nggak ada gaya gesek itu udah pasti masanya nggak berpengaruh. Di sini udah saya jelaskan, hubungkan dengan materi yang sudah kita pelajari, yaitu konsep gerak. Nah, di sini kan V-nya 0, V1-nya 0. Ini berarti geraknya gerak jatuh bebas. Nih. Nah, gerak jatuh bebas dan geraknya itu vertikal ke bawah. Ini kan geraknya vertikal ke bawah. Apa persamaan gerak jatuh bebas? Persamaan gerak jatuh bebas kan hanya ada 3 ini GLBB. V2 sama dengan V1 tambah GT. Terus yang kedua, nah V2 kuadrat, V1 kuadrat tambah 2GH, ketinggian H itu. Terus H-nya sama dengan V1 kuadrat tambah setengah GT kuadrat. Nah, sesuaikan, kita bisa menganalisa ini dengan rumus yang mana. Kira-kira yang menyebabkannya berbeda apa? Katanya di sini, keduanya melepaskan kerikil kecil ke sungai Batanghari secara bersamaan. Berarti T-nya itu awalnya sama gitu. Jadi nggak ada yang lebih dulu. Namun batu yang dilepaskan Ocha menyentuh permukaan air lebih dulu. Berapa detik dibandingkan dengan batu yang dilepaskan Oci. Nah, kemungkinannya kan hanya ada dua, tingginya yang berbeda, kalau enggak kecepatan awalnya yang berbeda. Tapi di sini ya udah disebutkan, dilepaskan, berarti kecepatan awal Ocha dan Oci itu ya sama, 0. Jadi V1 itu enggak ada berpengaruh. Satu-satunya yang berpengaruh di sini adalah ketinggian, posisi tangannya di mana. H itu adanya di persamaan nomor 3 sama di persamaan nomor 2. Kalau kita di persamaan nomor 2, kita harus tahu dulu berapa kecepatan batu itu menyentuh air. Itulah V2. Sedangkan V2-nya enggak kasih tahu. Kita mau melihat waktunya, makanya lebih tepat itu lihatnya persamaan nomor 3. Nah, persamaan nomor 3 ini berarti jadinya H sama dengan V1-nya kan 0 tambah setengah GT kuadrat. Nah, jadi berarti H sama dengan setengah GT kuadrat. Berarti kalau T kuadrat sama dengan 2 kali H per G. Berarti T-nya sama dengan H
akar 2H per G. Nah, inilah yang mempengaruhi waktu. Jadi satu-satunya faktor yang mempengaruhi waktu adalah ketinggian. Apa maksudnya ketinggian ini? Maksudnya ketinggian itu posisi tangan Ocha dan Oci itu berbeda. Jadi kalau misalnya ini jembatan Gentala Aras itu, ini Ocha, nah ini Oci. Nah, bisa jadi yang duluan tadi siapa? Yang lebih dulu menyentuh permukaan air itu adalah eh, batunya Ocha. Nah, logikanya aja, kalau dia makin tinggi kan makin lama waktu yang dibutuhkan. Kalau dia makin pendek jaraknya ya pasti makin cepat. Nah, waktunya batu oca itu lebih dulu menyentuh air dibandingkan si Oci. Berarti tangannya Ocha ini posisinya lebih pendek. Mungkin si Ocha tangannya di sini, mungkin si Oci tangannya di sini. Nah, jadi jaraknya ini hanya ini yang menjadi berbeda. Nah, jadi hanya Ocha itu lebih kecil dibandingkan dengan hanya Oci. Karena ketinggian batunya Ocha, posisi batunya itu lebih kecil si Ocha, maka waktu yang dibutuhkan Ocha dari sini ke sini itu lebih singkat dibandingkan waktu yang dibutuhkan oleh Oci karena jaraknya itu lebih pendek. Jadi T Ocha itu lebih kecil dibandingkan TEC. Artinya apa? Artinya batu Ocha akan sampai lebih dulu. Nah, makanya si Ocha lebih dulu menyentuh air lebih dulu. Gitu. Jadi nggak ada hubungannya ke hukum Newton. Kalaupun mau dibahas hukum Newton, adik-adik harus bahas ini gaya gesek. Tapi gaya gesek di sini tuh udah diabaikan. Jadi nggak ada pengaruhnya dengan gaya gesek dan nggak ada juga pengaruhnya dengan massa. Karena di sini udah saya sebutkan menurut konsep gerak, bukan menurut hukum Newton. Oke, selanjutnya. Nah, nomor 3, ini banyak hampir semuanya salah. Tidak adalah beberapa yang menjawab benar, tapi hampir semuanya itu menjawab dengan salah. Tentukan apakah pernyataan berikut benar atau salah. Jika percepatan sebuah benda adalah 0, maka benda tersebut tidak mungkin sedang bergerak. Nah, ini adik-adik tuh menafsirkan benda itu bergerak atau enggak itu berdasarkan percepatan. Nah, itu adalah konsep yang salah. Benda itu bergerak atau tidak itu dilihat dari kecepatan. Kalau V-nya 0, benda ini diam. Tapi kalau V-nya tidak 0, benda ini bergerak. Nah, kalau dari A itu nggak bisa dipastikan benda itu diam atau bergerak. Jadi, walaupun A-nya sama dengan 0, ini tuh masih ada dua kemungkinan. Bendanya bisa diam dan bendanya juga bisa bergerak. Tergantung. Nah, kalau dia bergerak, geraknya apa? Bergeraknya GLB. Jadi benda itu dia pasti diam bukan karena A-nya 0, bukan karena percepatannya 0, tapi karena kecepatannya yang 0. Kalau V-nya sama dengan 0, udah pasti benda itu diam. Tapi kalau A-nya 0, ini belum pasti diam. Dia bisa diam, bisa juga bergerak. Bergeraknya dengan GLB. Kenapa? Karena GLB kan kemarin udah saya jelaskan bahwa GLB itu A-nya sama dengan 0 karena V-nya konstan. Nah, GLB ini kan V-nya konstan. Karena V-nya konstan, maka delta V-nya 0. Delta V-nya 0 dibagi delta T berapapun ya A-nya pasti 0. Jadi ada benda yang bergerak dengan percepatan sama dengan 0. Di ini jawabannya pernyataannya adalah salah. Nah, yang B, jika percepatan sebuah benda adalah 0. Nah, kalau percepatannya adalah 0, berarti ini GLB. Maka kurva X versus T benda tersebut berupa garis lurus. Ya, ini benar pernyataannya. Nah, ini kan berhubungan dengan soal nomor 1 yang ketika saya minta gambarkan kurva X terhadap T. Nah, kalau A-nya sama dengan 0, ini A-nya sama dengan 0, berarti benda ini GLB. Kalau GLB, XT-nya kan posisinya adalah garis lurus. Gitu. Nah, jadi nggak usah kemana-mana bahasnya. Ada yang bahas ke gaya lah, ada yang sampai ini kita nggak lagi belajar bab gaya. Kita bahkan belum belajar bab gaya. Kita hanya belajar bab gerak.
Dan hubungkan soalnya ke gerak sesuai dengan perintah soal. Oke, nomor 4. Sebuah vertikal bergerak sepanjang sumbu X dengan persamaan fungsi posisi terhadap waktu dalam meter dan T dalam sekon. X-nya dalam meter, T dalam sekon. Nah, perpindahan. Kemarin kan udah saya ajarkan. Perpindahan itu simbolnya apa? Bisa delta X, bisa delta S, bisa delta R. Di sini kebetulan simbolnya itu X, berarti delta X. Yang namanya perpindahan berarti X2 dikurang X1. Posisi akhir dikurangi posisi awal. Mana posisi akhirnya ketika T sama dengan 4 sekon? Mana posisi awal ketika T sama dengan 1 sekon? Nah, gimana cara nyari X2 dan X1? Ini kan sudah dikasih tahu persamaannya bahwa X itu sama dengan T kuadrat dikurang 5T ditambah 10. Nah, terus ada yang membuat tiba-tiba nanti jadi X ini jadi min 10 apa gitu ya, tambah 5T kalau saya nggak salah, dikurang T kuadrat, pokoknya apalah. Nah, saya bingung kenapa adik-adik bisa berimprovisasi untuk mengubah X ini ke sini, dapat aturan dari mana gitu ini. Nah, ini ngapain diubah-ubah? Kan X di soalnya udah dikasih tahu, T kuadrat dikurang 5T tambah 10. Udah, kalau dia mintanya T-nya ketika 4, berarti tinggal masukkan T4. X2 itu kan T-nya 4, berarti masukkan T-nya 4. 4 kuadrat 5T tambah 10, hanya T-nya yang diganti. Nah, ini dikali. Berarti 4 kali 4 16, 5 dikali 4 ya, 5 kali 4 20 tambah 10. Nah, ini hasilnya adalah 6 meter. Nah, ada lagi kejadian yang aneh. Ini tuh dibuat begini nanti. Jadi udah benar sih, cuma pas di sininya itu saya ininya sampai sini udah benar. Terus nanti pas di sini ditulis gini ya. X4 dikurang X3. Nah, terus ini nanti dimasukin X4 itu 6 kali 4 dikurang nanti X3-nya dicari dulu di sini, X1-nya. X1-nya itu dicarinya dengan memasukkan 3. Berarti semua T diganti 3. T kuadratnya berarti 3 kuadrat. 5 kali 3 tambah 10. Nah, ini tuh dapatnya nanti adalah 2 meter. Nah, pas dimasukkan ke sini, ini tuh X-nya diganti 2, ini 3. Nah, ini tuh dapat dari mana? Ini tuh artinya X4 ini tuh bukan X dikali 4, tapi maksudnya X pada saat T sama dengan 4. Jadi tidak semua X4 itu artinya X dikali 4. Ini tuh adalah fungsi. Coba dilihat lagi bab fungsi di matematikanya. Bagaimana cara menuliskan fungsi. Jadi kalau ini ditulisnya itu nih, XT sama dengan, ini tuh maksudnya bukan X dikali T, tapi X fungsi T. Maksudnya X fungsi T apa? Nilai X ini dia berubah-ubah tergantung nilai T. Kalau T-nya 1 nilainya lain, ketika T-nya 5 nilainya lain, ketika T-nya 20 nilainya lain. Itu maksudnya, bukan nilai X dikali nilai T. Nah, itu masih ada yang melakukan seperti itu. Nanti kita masukkannya ke sini ya, delta X sama dengan X2 dikurang X1. Nah, ini gampang, tinggal masukkan. Berarti delta X, X2 kurang X1. X2-nya tadi berapa? X2-nya adalah 6. Nah, X1-nya 2. Hasil pengurangannya 4. Nah, jangan lupa satuan. Berarti perpindahannya adalah 4 meter. Salah. Ini hasilnya 4 ya, hasil kalinya. X1 ini hasil kalinya ini 4, salah saya. Ini harusnya 6 dikurang 4, ini tuh harusnya 2 meter. Nah, jadi jawabannya itu adalah untuk yang A itu 2 meter. Nah, yang B, ini yang B, ditanya kecepatan benda dari T hingga T. Nah, dari T3 hingga T4. Kalau udah dibuat di sini ada rentang waktu, berarti ini yang diminta adalah kecepatan
rata-rata. Kan ada rentang waktunya, bukan pada waktu tertentu. Jadi yang diminta adalah V rata-rata. Rumus P rata-rata kemarin delta X dibagi delta T. Delta X-nya udah dapat di persamaan yang di soal yang A, yaitu 2 meter. Tinggal dimasukkan 2 meter. Delta T-nya itu kan T akhir dikurangi T awal. T akhirnya mana? Yang ini 4 sekon. T awalnya yang ini, yang 3 sekon. Berarti ini dapatnya 2 per 4 dikurang 3. Ini 2 meter per sekon. Nah, jadi jawaban kecepatan rata-ratanya itu 2 meter per sekon. Nah, masih ada yang membuat kecepatan rata-rata itu terus kecepatan nih dibuat V sama dengan V2 kurang V1. Nah, ini adik-adik dapat persamaan dari mana? Ini tuh nggak ada persamaan dalam fisika begini. Yang namanya kecepatan itu perubahan posisi terhadap waktu. Ya delta X yang dibagi dengan delta T. Nggak ada yang V sama dengan V2 kurang V1. V2 kurang V1 ini namanya itu delta V. Perubahan kecepatan, bukan kecepatan rata-rata. Gitu. Jadi bedakan, pahami maksud ininya, arti rumus itu dipahami. Nah, terus yang ini yang C. Ini juga. Apakah partikel mengalami GLB atau GLBB? Jelaskan alasannya. Nah, ini banyak yang salah juga. Nah, dari mana kita tahu dia GLB dan GLBB? Kita lihat kecepatannya. Apakah V-nya konstan atau V-nya berubah? Ini kita lihat. Nah, dari mana kita melihatnya? Dari nilai V, tapi bukan dari V rata-rata, karena V rata-rata ini adalah kecepatan rata-rata dalam selang waktu tertentu. Yang kita lihat V-nya berubah atau enggak itu adalah V setiap waktu. Dari mana kita tahu? Nah, kita harus tahu dulu fungsi kecepatannya. Di soal kan udah dikasih tahu xt-nya sama dengan T kuadrat dikurangi 5T ditambah 10. Nah, ini ada dua cara sebenarnya. Kalau adik-adik jeli dengan melihat yang pangkat 2 ini aja, ini adik-adik udah tahu kalau ini tuh GLBB. Karena kalau dia GLB, fungsinya kan pangkat 1 X-nya. Kalau GLB itu, X-nya kan adalah V dikali T. Nah, T-nya ini kan pangkat 1, ini tuh GLB. Nah, kalau GLBB, X-nya kan adalah apa? V1 kali T tambah setengah AT kuadrat. Ini pangkat 2, ini otomatis GLBB. Jadi tanpa menurunkan sebenarnya udah bisa menjawab bahwa soal ini tuh GLBB. Kenapa GLBB? Karena fungsi posisinya pangkat 2. Pangkat 2 itu kan rumusnya ada di GLBB. V1T tambah setengah AT kuadrat. Nggak ada di GLB yang pangkat-pangkat 2T-nya. Nah, kalau mau menurunkan juga boleh. Lihat V-nya. V-nya itu sebagai fungsi T turunan dari dxt dt. Ini kita diferensial, turunkan. Turunkan itu artinya mengurangi pangkat X. Kalau X itu awalnya pangkat 2, berarti dia jadi pangkat 1. 2-nya bawa ke depan, jadinya 2T. Nah, kalau dia awalnya pangkat 1, berarti nanti dia nggak ada lagi T-nya. Jadi, min 5T itu T-nya hilang, tinggalnya min 5. Nah, kalau dia konstanta, 10 ini konstanta, angka, nggak ada T-nya. Nggak ada T-nya, T-nya mau kita ambil juga ya hasilnya 0. Jadi ini dapatnya 2T kurang 5. Inilah fungsi kecepatannya, VT-nya. Nah, lihat di sini. VT-nya itu 2 kali T kurang 5. Artinya, V-nya ini berubah terhadap waktu, tergantung nilai T-nya. Kalau T-nya 1, 2 kali 1 kurang 5. Kalau T-nya 4, 2 kali 4 kurang 5. Kan nilai V-nya berubah terhadap waktu. Nah, ini tuh namanya GLBB. Gitu. Nah, yang D ditanya, kapan benda berhenti? Nah, ini lucu. Adik-adik buat kalau benda itu berhenti, xt-nya sama dengan 0. Jadi
T kuadrat kurang 5T tambah 10 sama dengan 0. Nah, pertanyaan saya, kalau adik-adik pakai kendaraan bermotor dari bergerak, misalnya bawa motor, dari bergerak hingga diam, yang berhenti menjadi 0 itu apa? Jarak tempuh adik-adik yang jadi 0, posisi adik-adik yang jadi 0, atau jarum speedometer adik-adik yang jadi 0? Jarum speedometer kan yang jadi 0. Nah, jarum speedometer itu nunjukin apa? Yang 20 km per jam, 40 km per jam, 60 km per jam di kendaraan itu. Itu adalah kecepatan, besarnya kecepatan atau kelajuan namanya. Jadi yang 0 itu bukan X. X ini posisi atau jarak tempuh. Yang 0 itu adalah V. Kalau benda itu diam, VT-nya otomatis 0. Nah, VT-nya tadi mana? VT-nya itu yang 2T dikurang 5 ini. Nih, jadi 2T kurang 5 ini sama dengan 0. Berarti 2T-nya sama dengan 5. Jadi T-nya 5 per 2 atau 2,5 sekon. Jadi di waktu T sama dengan 2,5 sekon lah benda itu berhenti. Nah, terus yang E. Yang E ditanya berapa jarak maksimum yang ditempuh partikel. Nah, kita udah tahu dia berhentinya 2,5 sekon. Berarti paling lama dia bergeraknya itu selama 22,5 sekon. Ya, waktu yang ini yang kita masukkan ke sini. Berarti XT tadi itu kan T kuadrat dikurang 5T tambah 10. Tinggal masukkan ke sini. Berarti X 2,5 ganti semua T jadi 2,5 kurang 5 kali 2,5 tambah 10. Nah, ini 2,5 kuadrat itu kan 6,25 kurang 5 kali 2,5 12,5 tambah 10. Nah, ini dapatnya 3,75 meter. Jadi inilah jarak maksimum yang ditempuh oleh benda. Tuh. Nah, yang ini soal gampang banget, tapi masih ada yang salah. Jarak ini hampir semuanya benar. Jarak itu tinggal ditambahkan panjang lintasnya. Dia jalan dari mana? Dari A hingga G. A ke B berapa? Berarti 40. B ke C berapa? Tambah 10. C ke D berapa? Tambah 25. D ke E berapa? Tambah 20. E ke F berapa? Tambah 15. F ke G berapa? Tambah 30. Nah, karena jarak itu kan panjang lintasan total, berarti semuanya itu dijumlah. Nah, ini tuh hasilnya tinggal dijumlahkan. Hasilnya dijumlah, berarti dapatnya adalah 140 meter. Nah, yang ini yang banyak salah, perpindahan. Sudah saya jelaskan kemarin. Perpindahan itu adalah beda posisi akhir dengan posisi awal. Akhirnya di mana? Di G. Awalnya di mana? Di A. Akhirnya di sini, awalnya di sini. Beda posisinya yang mana? Berarti ya dari sini ke sini. Nah, kita tinggal cari panjang ini. Gimana cara cari kita panjang ini? Ini kan bisa kita buat Pitagoras di sini. Nah, ini tuh panjangnya berapa? Ini bisa kita lihat. Ini siku-sikunya di sini. Panjang yang ini tinggal kita tambahkan ini. BC, DE, EG. Ini kan panjangnya semuanya gini nih. Nih, panjang yang ini kan sama dengan panjang yang ini. Ini 10, 20, 30. Ini 60 meter. Nah, yang ini, yang tegak, sisi tegak. Nah, tinggal kita jumlahkan juga ini kan. Dari sini ke sini. Lihat aja ini 40, 25, 15. Nah, ini adalah 80 meter. Nah, pakai Pitagoras berarti perpindahannya delta S-nya akar dari 60 kuadrat tambah 80 kuadrat. Nah, ini 100 meter. Itu. Tapi masih ada yang salah. Nah, ini hampir rata-rata semuanya benar. Sudah benar menjawabnya. Jarak tapi masih ada satu yang salah. Perhatikan gambar VT di samping, jarak yang ditempuh oleh benda dari T2 hingga T5. Ini kan ada grafik VT dari T2 hingga T5. Nah, kalau ada grafiknya, grafik VT, dimintanya menentukan jarak, kita tinggal hitung luas di bawah grafik VT. Hitung luas di bawah grafik VT. Nah,
Dari berapa ke berapa? Dari 2 ke 5. 2 di sini, 5 sini. Mana grafiknya? Grafiknya ini. Nah, di bawahnya mana? Di bawahnya ini. Berarti kita tinggal hitung luas yang diarsir ini. Gimana cara menghitungnya? Lihat ini, kita bagi dua dulu. Ada dua buah trapesium. Kita anggap ini adalah trapesium A, yang sebelah sini trapesium B. Nah, berarti tinggal kita hitung luas trapesium A dan luas trapesium B. Nah, kalau lupa rumus trapesium, lihat lagi di matematikanya. Rumus trapesium itu adalah jumlah sisi sejajar kali 2 bagi jumlah sisi sejajar kali tinggi bagi 2. Trapesium A, jumlah sisi sejajarnya yang mana? Sisi sejajarnya yang ini sama ini. Nah, berarti sisi sejajarnya ini nih, ini tuh adalah panjangnya, lihat di sini. 30. Kalau yang ini berarti dari 0 sampai ke sini. 50. Berarti ini 30 tambah 50. Nah, tingginya mana? Tingginya berarti yang ini. Nah, dari 2 ke 4. Berarti 2 ke 4 itu berapa? 2 atau 4 kurang 2 itu 2. Nah, bagi 2. Nah, ini 2 coret, berarti ini adalah 80 meter. Nah, yang B, luas trapesium B yang kecil nih, berarti ini ke sini. Nah, lihat ke sininya. Ini tuh kan sama dengan sini, berarti 50. Nah, tambah. Terus ininya. Nah, ini ke sini. Ini tuh di 20, ini di 0. Berarti ini 20. Nah, tingginya ini 4, ini 5. Berarti ini ke sini hanya 1. Berarti kali 1 per 2. Berarti ini 35 meter. Nah, berarti kalau jaraknya tinggal dijumlahkan. Luas trapesium A ditambah luas trapesium B. Berarti 80 tambah 35. Ini sama dengan 115 meter. Inilah jawabannya. Oke, bisa ya, silakan dipelajari lagi. Nanti saya akan mengeluarkan soal untuk soal ujiannya itu mirip-mirip dengan soal yang ini. Jadi kalau misalnya konsepnya belum paham, silahkan dipelajari lagi. Bahas sebanyak mungkin soal. Oke, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.